Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang kami ambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Tetapi pertama-tama mari kita siapkan batin kita untuk mohon bantuan dan penerangan dari Tuhan agar kita dapat mendengarkan sabdanya dan merenungkannya dengan hati yang terbuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon tuntunlah dan berkatilah kami, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdamu, agar apa yang Engkau sabdakan dapat memberikan kepada kami jalan dan terang dalam hidup kami, ketenangan dan kedamaian, tetapi juga membantu kami untuk berhasil dalam melewati hari-hari hidup kami di dunia ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan yang kami ambil dari Injil Matius bab 19 ayat 16 sampai dengan 22. Pada suatu hari, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, pertanyaan orang muda kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup kekal dalam bayangan orang muda ini itu disepadankan dengan perbuatan baik. Lalu Yesus mengatakan, kalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka inilah yang harus kau lakukan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun orang muda itu mengatakan, semuanya itu sudah dia lakukan. Dan dia mulai bertanya, apa yang membedakan antara perbuatan baik dengan kerinduan untuk memperoleh kehidupan yang kekal? Perbuatan baik sudah dibuat. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perbuatan baik. Tetapi untuk memperoleh hidup yang kekal, inilah kerinduan setiap orang untuk memperoleh kesempurnaan. Banyak orang berjuang untuk hidup baik.
tetapi mereka tidak mampu memenuhi syaratnya. Perbuatan baik oleh Yesus tidak cukup. Orang harus sampai pada kesempurnaan. Dan Yesus berkata, yang masih kurang padamu adalah pergi, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta di surga. Itulah kesempurnaannya. Menjual milik kita sendiri. Milik itu tidak hanya terkait dengan barang, hal-hal yang fisik, hal-hal material. Kepemilikan juga adalah egoisme, ingin menang sendiri, individualisme, kesombongan, keangkuhan, merupakan kepemilikan yang tidak terlihat secara kasat mata. Orang boleh berbuat baik, tetapi kadang-kadang perbuatan baik itu dimotivasi oleh keinginan untuk mencari pengakuan, mencari pujian, mencari popularitas, mencari nama. Karena itu Tuhan mengajak kita untuk, jika engkau hendak sempurna, maka jualah segala kepemilikanmu itu. Jual berarti saya melakukan pelepasan, saya meninggalkan. Itulah yang diminta oleh Tuhan. Kepemilikan oleh Yesus jauh lebih luas, dikatakan bukan hanya menjangkau orang miskin dengan memberikan harta, tetapi satu hal, melepaskan segala egoisme yang berpusat pada diri sendiri dan melupakan orang-orang yang miskin dan yang menderita. Kadang-kadang kita sudah tidak memberi secara material, tetapi kita menghujat, memberikan sumpah serapah, merendahkan martabat mereka, dan melecehkan mereka. Mari Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita mengejar kesempurnaan, bukan hanya dengan memperlakukan setiap orang yang merugikan orang lain saja, tetapi bagaimana saya mengubah diri saya sendiri. Inilah sikap tobat kita. Semoga Tuhan menolong Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa memaknai ini. Kita pasti memiliki kerinduan sama seperti orang muda ini. Kita sudah melakukan banyak hal, tetapi seringkali perbuatan kita disisipi oleh kepentingan-kepentingan kita yang tidak terlihat atau yang tidak kita sadari, yang kadang-kadang kita lebih memperhitungkan apa yang memuaskan kita, apa yang menjadi kepentingan kita. Semoga Tuhan membantu kita semua untuk memberi dengan tulus, melepaskannya, dan juga merangkul orang lain yang ada di pinggiran, merangkul semua orang yang menderita, dan mereka yang kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, atau juga menjadi korban-korban bencana di mana saja mereka berada. Amin.